Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dede Ludi Hidayat. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi triks ya tentang mengisi LK 1.1 identifikasi masalah untuk teman-teman yang sedang menjalani PPG dalam jabatan atau yang sedang belajar di PPG dalam jabatan. Ya, yang pertama ya. Nah, di sini ada jenis permasalahan, masalah yang diidentifikasi, dan yang terakhir analisis identifikasi masalah. Nah, yang pertama di sini ada petunjuk. Nah, silahkan identifikasi masalah-masalah pembelajaran yang mungkin terkait dengan penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus atau ABK. Membangun relasi dengan siswa, melakukan disiplin positif, pemberian feedback, metode pembelajaran, masalah motivasi, materi HOTS, kemudian literasi numerasi, miskonsepsi, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya asesmen, interaksi dengan orang tua siswa, menggunakan model-model pembelajaran inovatif, dan masalah terkait lainnya yang menjadi tugas keseharian guru berdasarkan pengalaman Anda saat menjadi guru. Ya, nah ini yang tadi seperti penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus, kemudian membangun relasi dengan siswa dan sebagainya, itu termasuk jenis permasalahan. Kemudian masalah yang diidentifikasi adalah keadaan yang tidak sesuai antara harapan dengan kenyataan, bisa dari siswanya, bisa dari gurunya. Ya, ini kalau bisa itu nanti difokuskan permasalahan-permasalahan yang benar-benar nyata yang ada di kelas, karena dari identifikasi masalah ini nanti bisa dilanjutkan sampai ke PPL. Nah, kemudian yang kolom ketiga ini analisis identifikasi masalah. Analisis ini maksudnya adalah gejala ya atau ciri-ciri dari masalah yang diidentifikasi tadi. Ya, untuk selanjutnya kita ke contoh LK 1.1. Ya, ini adalah contoh dari LK 1.1 identifikasi masalah ya. Jenis permasalahan yang mau saya bahas di sini yang pertama adalah tentang pedagogik, literasi, dan numerasi. Masalahnya yang akan diidentifikasi yang pertama tentang motivasi belajar siswa rendah. Analisis identifikasi masalah atau gejala atau ciri-ciri yang menunjukkan dari permasalahan motivasi belajar siswa. Yang pertama, guru menggunakan metode pembelajaran konvensional. Nah, di sini guru menggunakan metode konvensional maksudnya adalah menggunakan metode seperti ceramah ya, menggunakan metode ceramah seperti itu. Kemudian, nah di sini juga yang kedua penting ya. Ya, di sini kalau bisa itu menggunakan banyaknya siswa ini digunakan dengan prosentase, jadi lebih detail. Yang kedua, analisis yang kedua, sekitar 60% siswa tidak mau berlatih secara mandiri ataupun berkelompok ketika di rumah tentang materi yang sudah diberikan guru di sekolah. Analisis yang ketiga, sekitar 22% siswa sering lupa mengerjakan PR. Itu masalah tentang pedagogik. Kemudian yang kedua masih permasalahan seputar pedagogik, literasi, dan numerasi. Masalah yang kedua yaitu masalah tentang literasi. Di sini siswa kesulitan memahami isi bacaan. Analisisnya atau gejala-gejalanya, yang pertama, sekitar 50% siswa lebih suka melihat gambar daripada melihat teks atau membaca teks bacaan yang panjang.
Analisis yang kedua, sekitar 60% siswa hanya membaca sekilas dan belum bisa memahami isi bacaan. Itu permasalahan tentang literasi. Nah, sekarang yang tentang numerasi. Permasalahannya, kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam hitung bilangan bulat, khususnya perkalian dan pembagian. Analisisnya, gejala atau ciri-cirinya, sekitar 50% siswa kesulitan mengerjakan perkalian dengan teknik bersusun. Yang kedua, sekitar 70% siswa masih kesulitan mengerjakan pembagian dengan cara porogapit. Kemudian yang ketiga, siswa beranggapan matematika adalah pelajaran yang sulit. Analisis yang keempat, lebih dari 50% jumlah siswa nilai ulangan hariannya masih rendah atau di bawah KKM. Kemudian jenis permasalahan yang kedua adalah tentang kesulitan siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran. Yang pertama, siswa kurang percaya diri saat pembelajaran. Analisisnya, 50% siswa masih malu saat disuruh maju atau menjawab pertanyaan di papan tulis atau di depan kelas. Analisis yang kedua, 60% siswa ketika disuruh membacanya menggunakan suara yang pelan karena malu dengan guru dan teman-temannya atau mungkin takut jawabannya salah. Kemudian yang ketiga, siswa ketika mau presentasi saling tunjuk antara satu sama lainnya. Kemudian di sini jenis permasalahan yang ketiga, membangun relasi hubungan antara guru dengan siswa dan juga orang tua siswa atau wali siswa. Nah, yang pertama, kurangnya komunikasi secara tatap muka antara guru dan orang tua siswa. Permasalahannya ini, ciri-cirinya atau gejalanya, lebih dari 50% siswa tinggal bersama kakek atau neneknya, sedangkan orang tuanya merantau. Sebagian besar orang tua jarang menanyakan perkembangan siswa. Orang tua kurang peduli dengan tugas maupun hasil belajar siswa. Nah, kemudian jenis permasalahan yang selanjutnya itu tentang model-model pembelajaran inovatif. Nah, di sini yang pertama, guru cenderung menggunakan model atau metode konvensional menggunakan saat mengajar. Analisisnya atau ciri-cirinya maupun gejala-gejalanya, pertama, guru terlalu sering menggunakan metode ceramah saat menjelaskan materi. Kemudian setelah itu memberikan tugas pada siswa. Yang kedua, guru disibukkan dengan tugas tambahan seperti bendahara pos, operator arkas maupun operator dapodik dan sebagainya. Jenis permasalahan yang kelima yaitu tentang HOTS ya. Tentang HOTS atau HOTS. Nah, di sini yang permasalahannya muncul misalkan, nah, kebanyakan siswa tidak mampu menjawab pertanyaan HOTS atau HOTS ya. Nah, di sini gejalanya atau analisisnya adalah sekitar 60% siswa kesulitan memahami pertanyaan yang serupa, yang berupa soal cerita, Jadi siswa kesulitan memahami soal cerita karena biasanya soal cerita panjang dan harus dianalisis terlebih dahulu. Perintahnya apa, seperti itu. Kemudian yang kedua, siswa terbiasa menjawab pertanyaan yang mudah. Nah, ini kan biasanya kalau HOTS ini kan tingkatnya CI1, CI4, 5, dan 6. Sedangkan biasanya kalau yang sering diberikan oleh guru adalah CI1, CI2, dan CI3. Jadi masih tentang memahami, menghafal, nah belum tentang menganalisis dan sebagainya, seperti itu. Jadi belum terbiasa untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Nah, kemudian jenis permasalahan yang terakhir
Ini tentang pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Permasalahannya atau masalah yang ditemukan, pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran kurang maksimal. Analisisnya atau gejala-gejalanya ataupun ciri-cirinya, yang pertama, guru masih terbiasa dengan sistem pembelajaran konvensional, jadi belum terbiasa menggunakan LCD proyektor, masih fokus pada ceramah. Kemudian yang kedua, terkendalanya sarana sinyal internet, misalkan karena dengan menggunakan teknologi karena sinyalnya masih sulit, kemudian listriknya masih sering padam. Kemudian yang ketiga, guru dan siswa masih menganggap buku sebagai satu-satunya sumber belajar. Sekian video hari ini tentang LK 1.1 analisis identifikasi masalah. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru semuanya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.